According to Islamic and Abrahamic religions, who is the Antichrist, where is he now, and what exactly is his goal? In Islamic tradition, the figure similar to the Antichrist is known as Al-Masih ad-Dajjal. He's believed to be a deceiver who will appear before the Day of Judgment, claiming to be divine and leading people astray. His goal is to spread falsehood and mislead people from the truth. The concept of Dajjal is also present in some other Abrahamic traditions with varying interpretations. Is it possible that the Antichrist is alive right now? Different interpretations exist on whether the Antichrist or Dajjal is currently alive. In Islamic eschatology, the exact time of Dajjal's appearance is unknown, and it's often said that only God knows. Some believe he could already be present but hidden, while others think he'll appear in the future. The specifics are not clearly defined, so it's a matter of faith and interpretation. So if the Dajjal actually is hidden, then where would the Dajjal be hiding? In Islamic tradition, it's believed that Dajjal will emerge from a place of seclusion. Some narrations mention he might appear from the east, possibly in regions like Khorasan. However, the exact location is not definitively known. The idea is that he will remain hidden until the time is right for him to appear, which is part of the mystery surrounding him. What is the actual goal of the Dajjal? What's his end goal? The primary goal of the Dajjal, according to Islamic tradition, is to deceive and mislead people from the path of truth. He will claim to be divine and perform deceptive miracles to gain followers, challenging people's faith. Ultimately, his end goal is to lead as many people astray as possible before being defeated. His emergence is seen as a major test of faith for believers. So, will people believe in the Dajjal? Or will they, since people know that he's coming, they know about the book, surely people will actually be ready for it and fight against that. Is that correct? Some people will recognize Dajjal and resist him, especially those who are strong in their faith and aware of the teachings. However, others may be deceived by his false miracles and claims. The traditions emphasize that this will be a significant test, and not everyone will be prepared. It's a time meant to distinguish true believers from those who are easily swayed. What kind of people are going to be believing in the Dajjal? Will it be people that are like maybe atheistic and don't believe in God, or who's going to actually be following this being? It's not necessarily limited to atheists or non-believers. In Islamic tradition, Dajjal is said to deceive people from various backgrounds, including those who have faith, but are not strong or knowledgeable enough to recognize him. The test he represents can challenge anyone who isn't firmly grounded in their beliefs. So, yes or no, is it, and I need a yes or a no, is it possible that the Dajjal is alive, hiding right now? Yes, it's possible. So the Dajjal could be out there? According to some interpretations, yes, it's possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qofizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizin semuanya, dari apa yang didapatkan oleh keterangan dari AI yang digali informasinya oleh dua orang tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya data-data yang dimiliki oleh internet yang bisa diakses oleh AI itu menandakan dan membuktikan kemungkinan besar bahwa Dajjal itu sosok yang nyata, bisa dikatakan 100% real, 100% ada, dan 100% dapat dibuktikan. Kalau umat Islam itu sekedar meyakini, karena memang Dajjal itu adalah satu makhluk yang tidak akan muncul kecuali memang sudah dekat dengan hari kiamat. Adapun pernah ada kemunculan Dajjal di masa Rasulullah SAW, itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kaum muslimin bahwa Dajjal itu betul-betul ada. Dan kenapa yang menemukan pulaunya Dajjal justru adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, bukan orang Islam? Karena kalau keterangan itu yang menemukan pulaunya adalah orang Islam, maka bisa dikatakan itu adalah klaim sepihak. Islam punya keyakinan tentang Dajjal, kemudian Islam, orang-orang Islam menemukan pulau tentang Dajjal yang isinya adalah Dajjal dan Jasasah. Tapi ketika yang menemukan pulau itu justru bukan orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani
yang menemukan pulau itu, maka menjadi dua arah, bukan lagi satu arah lagi kebenarannya, bukan sepihak lagi, tapi ada pihak lain yang sudah membuktikannya. Jadi seperti ayat-ayat Al-Quran saja. Ayat-ayat Al-Quran itu kalau hanya diyakini oleh umat Islam, itu namanya kebenaran sepihak. Tetapi ketika ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya ilmiah dibuktikan secara sains, dibuktikan dengan penelitian ilmiah yang nyata, dengan hasil yang nyata, maka kebenarannya bukan hanya sepihak lagi, tapi sudah saling melengkapi. Dari pihak Muslim, mereka memegang itu sebagai kebenaran, dan orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap Al-Quran, mereka membuktikan kebenaran itu. Al-Quran betul-betul nyata, kan begitu. Sama dengan Dajjal, kenapa hikmahnya justru yang bertemu dengan pulaunya Dajjal adalah rombongannya Tamim Ad-Dari yang pada saat itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, bukan orang Islam, adalah untuk mendapatkan dua sudut pandang antara Islam, kebenaran dari akidah Islam, juga dikonfirmasi dari orang-orang yang langsung membuktikannya, dan mereka bukan Islam, tapi pada akhirnya mereka memutuskan masuk Islam karena menemukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kofizen semuanya, tidak ada satupun manusia yang tahu di mana posisi saat ini pulaunya Dajjal. Tapi kalau kita melihat dari posisi hadis, dari apa yang dijelaskan di dalam hadis Tamim Ad-Dari, banyak ulama-ulama mengatakan bahwa kemungkinan besar Dajjal itu berada di lautan dekat Yaman, dekat dengan posisi Yaman. Di sana ada beberapa pulau-pulau yang cukup jauh, terpencil, dan pulau-pulau ini terpisah-pisah, dan pulau-pulau ini memiliki struktur yang cukup berbahaya. Banyak binatang-binatang berbahaya, binatang-binatang beracun di sana, yang kemungkinan besar tidak ada orang yang meninggali di sana. Sehingga kemungkinan besar Dajjal itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang seperti itu, yang dulu pernah ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Nah, Kofizen semuanya, apa yang bisa kita ambil dari beberapa keterangan-keterangan itu? Jadi sebetulnya kebenaran tentang Dajjal itu bisa dikonfirmasi, baik secara kemungkinan, baik secara real, secara nyata, secara akidah, secara keyakinan. Semuanya bisa dikonfirmasi. Kebenaran-kebenaran itu bisa dikonfirmasi. Bahkan AI yang kita katakan mereka makhluk-makhluk ini adalah makhluk buatan, mereka tidak punya tidak punya emosi, mereka tidak memihak kemanapun, tetapi mereka AI ini bisa berbicara secara objektif tentang masalah Dajjal. Sehingganya ketika AI ini berbicara tentang masalah Dajjal sesuai objektif, kemungkinan besar orang-orang kalau mempelajari tentang masalah Dajjal, maka akan menemukan kebenarannya. Karena Dajjal ini nyata atau tidak nyata saat ini memang betul-betul telah dipuja-puja dan dinanti oleh berbagai macam orang, berbagai macam jenis orang di atas muka dunia ini. Ada orang-orang Islam menantikan Dajjal kedatangannya bukan untuk disembah, tetapi justru untuk diperangi. Sedangkan ada sebagian orang-orang yang memuja Dajjal. Ada ordo-ordo, ada kelompok-kelompok pemuja Dajjal, pemuja iblis, pemuja setan, yang menjadikan Dajjal mata satu sebagai lambang simbol Tuhan tertinggi mereka, pemimpin sekte tertinggi mereka. Termasuk orang-orang Yahudi, mereka juga menunggu Mesias terakhir mereka yang diyakini itu juga bermata satu. Kemudian di dalam Kristen sendiri ada keyakinan tentang masalah antikris. Antikris itu ya dilambangkan juga dengan sosok yang menentang daripada ajaran Kristus, ajaran yang dibawa oleh Yesus, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan ketika kita cocokkan kembali siapa antikris, ya kembali lagi kepada Dajjal. Jadi pada dasarnya Islam itu menolak Dajjal, mengantisipasi datangnya Dajjal dengan memerangi Dajjal. Orang-orang Kristen sendiri di dalam kitab mereka disebutkan bahwa Dajjal, antikris itu juga musuh daripada mereka. Nah, hanya orang Yahudi yang menganggap bahwa antikris atau Dajjal itu sebagai sekutu mereka atau Mesias terakhir mereka. Dan itu juga dibenarkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa nanti Dajjal akan membawa 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mereka semuanya menggunakan baju yang tidak berjahit. Nah, itu adalah menjadi pasukan yang akan dibawa oleh Dajjal. Jadi semua hadis-hadis Nabi hanya tinggal menunggu kebenarannya saja. Semua pihak pasti akan paham dengan ini. Jadi AI sendiri sudah memberikan satu gambaran yang begitu jelas terhadap masalah Dajjal. Dajjal itu sesuatu yang nyata, dan dia mungkin akan bisa datang kapanpun.
Bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, atau tahun depan. Kapanpun dia bisa muncul, tergantung bagaimana Tuhan menghendaki dia muncul. Karena Dajjal itu saat ini belum muncul, bukan karena dia tidak mau muncul, tapi karena Tuhan masih belum memunculkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.